Ya, halo semua teman-teman, kembali lagi di channel Bung Harpa dan di edisi kali ini, di video kali ini, gue akan membahas pertandingan yang gue yakin udah kalian tunggu ya beberapa jam lagi akan berlangsung. Mungkin gue nggak tahu posting ini jam berapa, mungkin jam 3 subuh atau jam 4, jadi kurang lebih 12 jam lagi lah kalau lo nonton langsung video ini begitu gue upload. Nah, jadi pertandingan semifinal leg pertama antara Indonesia lawan Vietnam berlangsung di GBK jam setengah 5 sore waktu Indonesia Barat hari Jumat ya. Tapi gua yang akan membawakan acaranya di RCT Plus sudah mulai on air 1 jam sebelumnya, setengah 4 ya. Jadi akan cuap-cuap sejam lah. Nah, sebelum lu nonton gua nanti ulasan di TV, mungkin lu bisa untuk lebih dulu dapat insight dari gua di video gua kali ini. Gua akan rangkum mungkin dalam video kurang lebih mungkin 10 sampai 12 menit lah. Gua usahakan nggak terlalu lama supaya lu nggak bosen. Gue akan membahas atau membedah ya pertandingan ini dalam dua konteks. Pertama soal non teknis dan yang kedua soal teknis ya, soal strategi, taktik, formasi, pemain siapa yang diturunkan oleh Sintayong dan sebagainya. Nah, yang non teknis tentunya kita tahu ini adalah pertandingan yang selalu menyangkut mental ya, selalu menyangkut cywar. Dan kita tahu sosok yang patut untuk kita mungkin cermati di saat yang sama juga harus kita hati-hati, yaitu sosok pelatih dari Vietnam ya, siapa lagi kalau bukan Park Hang-seo. Ini pelatih asal Korea Selatan, usianya udah cukup uzur, 67 kalau nggak salah ya, aku lupa, 60 tahun lebih lah. Dan konon ini akan menjadi pertandingan atau bukan pertandingan, ini akan menjadi kompetisi terakhir bagi Park Hang-seo, sehingga juga kita bisa bayangkan para pemain akan ngotot mati-matian untuk mempersembahkan trofi di laga atau di kompetisi terakhir dari Park Hang-seo. Nah, tentu kita sebagai pendukung tim nasional Merah Putih tentunya tidak akan memberikan kado terindah bagi Park Hang-seo ya, karena ini pelatih yang kita selalu melihat dari dua sisi. Satu sisi ya kita lihat ini pelatih yang selalu membuat gaduh, membuat ramai, tapi di sisi lain juga selalu selalu membuat kita juga penasaran ya, walaupun kita musim AFF tahun lalu kita berhasil mengatasi dia ya dalam tanda kutip ya, dengan tidak membiarkan mereka mengalahkan kita walaupun dikurung habis-habisan ya, 0-0 dalam situasi kita dikepung habis-habisan, 19 tembakan kalau nggak salah ya ke gawang Nadeo, tapi kita berhasil menahan imbang 0-0, kemudian melaju dan di final sayang kalah dari Thailand. Nah, ini yang sering gua katakan kepada netizen kita, bahwa reaktifnya fans atau pendukung Merah Putih ini memang secara tidak sadar menguntungkan mereka ya, sehingga setiap ketemu Indonesia selalu Park Hang-seo, media Vietnam itu katakanlah memantik atau memancing emosi kita, kemudian fans mulai bereaksi dan itu yang diinginkan oleh mereka sebenarnya, merusak konsentrasi persiapan timnas. Kenapa gue mengatakan merusak persiapan timnas? Karena sekarang ini era digital, era sosmed, era keterbukaan. Jadi para pemain itu kan juga kita tahu punya sosmed yang kadang-kadang dia baca, dan itu kadang-kadang mengganggu mereka untuk tampil mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Sehingga kalau gua pribadi sebenarnya gua nggak peduli Park Hang-seo ngomong apa, karena selalu pasti mereka punya atau dia punya misi untuk mengganggu persiapan Spaso Shevchenko dan kawan-kawan. Nah, itu jadi yang penting ya. Nah, kemudian gue sedikit mau lihat bukan sejarah pertemuan ya, tapi dari mungkin aspek teknis tapi statistiknya dulu. Jadi ada dua fakta yang menarik yang mungkin lu belum pernah dengar, mungkin udah. Jadi pertama, Vietnam ini adalah tim yang punya pertahanan yang sangat kuat ya. Kalau kita lihat dia adalah satu-satunya tim di kompetisi AFF kali ini yang belum kebobolan ya, dengan mencetak 12 gol dari 4 pertandingan. Jadi kalau di rata-ratain dia itu mencetak kemenangan 3-0 kalau secara rata-rata ya. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang benar-benar harus di-crack sama Sintayong nanti di GBK ya 12 jam lagi. Nah, ini satu faktor yang kita tidak bisa menafikan, itu ada satu kondisi kenyataan bahwa Vietnam punya pertahanan yang kuat. Sementara kita punya lini depan yang gue nggak bilang sebenarnya mandul ya, tapi yang kurang kolektif ya, dan Sintayong sudah membenarkan itu, mengafirmasi dengan pernyataan bahwa dia kecewa dengan lini belakang mereka ya, lini belakang kita yang tidak yang egois, kemudian juga tidak mau bekerja sama di
eh, di kesempatan atau di final third ketika melakukan tekanan. Nah, ini satu sisi. Cuman sisi yang lain nanti gue terangin ini dulu ya sebelum kita ke masalah teknis dan formasi. Tapi ada satu fakta yang menarik ya. Kalau kita punya julukan sebagai spesialis runner up di AFF kali ini, Vietnam itu sebenarnya punya julukan juga spesialis semifinal. Tim ini hanya berbahaya kalau sudah ke final. Ya, dari 3 kali mereka masuk final, memang mereka 2 kali juara. Ya, 1 kali kalah. Tapi di semifinal ini adalah titik krusial dari Vietnam. Faktanya apa? Mereka secara total ya, dari AFF yang sudah mereka jalani sebelum ini sampai 2020 kemarin ya, walaupun berlangsungnya 2021. Jadi dari AFF yang sudah ada, mereka itu 11 kali masuk ke semifinal, 11 kali. Tapi hanya 3 yang berhasil melaju ke final. Jadi 8 gagal. Nah, ini adalah satu sejarah, histori atau statistik yang kalau gue jadi Sintayong atau tim, ini akan gue kedepankan. Kenapa? Karena ini orang bilang statistik nggak penting. Ini berarti nggak makan bangku sekolah ya. Karena ini menunjukkan tren. Ya, seperti apa trennya? Ya sebenarnya harus dibedah oleh timnya Sintayong. Kenapa? Ini pasti ada sesuatu yang bisa digali dari sini. Yang jelas ini harus disusupkan, harus disuapin ya informasi ini kepada para pemain, kepada Asnawi dan kawan-kawan supaya mereka timbul sugesti, kepercayaan bahwa di semifinal Vietnam lemah, kita bisa kalahkan mereka. Nah, ini yang menurut gue satu aspek mungkin detail ya, mungkin kecil, nggak terlalu, bukan aspek utama, tapi bisa menjadi pembeda nanti di semifinal di pertandingan pertama ya. Nah, yang kedua, gue mau membahas sekarang dari aspek teknis, lapangan, strategi, formasi dan lain-lain. Karena ini pertandingan 2 leg, maka selalu strateginya berbeda ketika let's say seperti Piala Dunia ya. Do or die, misalnya sudah memasuki babak gugur, itu sudah ya menang atau kalah, udah nggak ada lagi kesempatan kedua, sehingga trik atau taktik dan strateginya berbeda. Nah, kita bedah tadi secara permainan 2 leg ini. Menurut gua sekali lagi Vietnam ini bukan lawan yang mudah, dan gue yakin kita sepakat tidak mudah bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Nah, tapi kan ada 2 leg ya, artinya kalau kita 1 leg menang, 1 lagi seri, kita pasti lolos. Bahkan kalau kita menang 1 pun di 1 leg dan yang leg kedua kita kalah, asal selisih golnya kita menang, kita bisa lolos. Artinya apa? Artinya kesempatan di leg pertama ini kita tampil sebagai tuan rumah, ini adalah golden moment yang harus kita manfaatkan dengan baik. Kasarnya begini, kalau kita kalah, boleh dikatakan it's done. Ya, terus terang tidak mudah untuk membalikan keadaan, mengalahkan Vietnam. Ya, sorry kalau gue tadi ngomong Thailand ya, mudah-mudahan enggak. Kalau kita kalah dari Vietnam di GBK, maka leg kedua totally it's done. Tapi kalau kita seri di GBK di leg pertama, di leg kedua kita di Vietnam masih ada harapan tapi berat. Nah, oleh karena itu menurut gua di leg pertama ini ya, kita harus berani gambling. Kita harus berani gambling, bermain menyerang ya, jangan seperti kita ketika AFF tahun lalu ya. Tapi kan itu kan di grup ya, jadi nggak ada masalah. Ini kan kita masih ada 2 kesempatan. Jadi leg pertama main agresif, curi gol ya, walaupun memang ada resiko kita kebobolan, tapi kalau lu leg kedua nanti di Vietnam, itu kesempatannya sudah jauh lebih sulit. Ini ketika kita katakanlah tampil di home, di rumput yang kita sudah hafal sudutnya, kemudian ada dukungan penonton di GBK yang gua nggak tahu apakah mungkin lebih dari 50.000. Jadi now or never. Jangan sampai kita tanggung, mainnya takut-takut, bertahan, malah kebobolan, it's done, selesai. Jadi menurut gua di leg pertama ini kita harus bermain habis-habisan, paksakan gol, kalau bisa menang. Seri adalah hasil yang minimum harus kita capai. Menang adalah hasil yang target yang ideal. Dengan asumsi kita, let's say bisa menang tipis selisih 1 gol, kalau bisa 1-0. 1-0, 2-1 juga it's okay. Kemudian leg kedua baru kita bisa-habisan bertahan, dan kita pernah melakukan itu 1 tahun yang lalu dan berhasil. Nah, untuk mewujudkan itu tentu kita harus melapisi pemain-pemain yang punya naluri menyerang. Nah, gue akan mengajak lo sekarang untuk membayangkan formasi yang ditampilkan oleh Sintayong. Tentu formasi agresif,
maka formasi yang ditampilkan adalah seperti biasa 4-2-3-1, dan formasi ini selalu ditampilkan Sintayong secara konsisten dari pertandingan pertama menghadapi Kamboja, Brunei, Thailand dan juga Filipina. Artinya memang Sintayong sudah mulai pede dengan bermain 4 back. Bahkan ketika melawan Thailand yang berat sekalipun kita tetap memakai 4 back, 4-2-3-1. Nah, seperti apa susunan pemainnya? Gua ngajak lu membayangkan, karena gua nggak ada whiteboardnya atau tactical boardnya lagi, belum bisa gue pakai. Jadi di belakang gua rasa juga mungkin udah bisa membayangkan ya. Di kanan tetap Asnawi adalah pilihan utama, kiri pertama Arhan, kemudian duet Fakhrudin Arianto dan Jordi Amat. Gue yakin sebagian dari lu setuju, kalau nggak juga nggak apa-apa. Nah, double pivot ini jelas satu akan menjadi milik dari Mark Locke. Nah, siapa yang menemani ini sebenarnya sangat fleksibel. Ya, bisa Ricky Kambuaya, bisa juga Rahmat Irianto. Cuman kalau gue lihat kelihatannya Ricky Kambuaya yang lebih menjadi pilihan dari si Sintayong. Nah, kemudian di lini depan 3 penyerang. 1 penyerang mau nggak Witan menurut gue tetap menjadi pilihan utama. Meskipun ketika menghadapi Thailand dia ada 1 miss ya, tapi ya it happens lah, shit happens gitu. Nah, siapa lagi 2 lagi? Kalau menurut gua itu salah satunya adalah Marcelino Ferdinand ya, karena kita sudah bisa melihat bagaimana Marcelino Ferdinand itu walaupun usianya masih sangat muda ya, cuman kepercayaan diri dia, kemudian juga komitmen dia itu sangat luar biasa ya. Kemudian ini yang menjadi tantangan adalah satu lagi, mungkin apakah Egy, apakah Spasojevic, tapi kalau menurut gua lebih prefer Sadil Ramdhani. Nah, Sadil Ramdhani ini berdiri di mana? Ini bisa menurut gue itu bisa di kiri atau di kanan. Jadi Marcelino kanan, Sadil kiri atau sebaliknya. Nah, kemudian Witan di tengah. Siapa target man? Kalau gue jadi Sintayong, maka gue akan memberikan kesempatan ini kepada Spaso. Ya, Egy sudah terlalu sering diberikan kesempatan, tapi menurut gue tidak maksimal. Ya, kemarin juga kita lihat juga sama. Oh, sorry, gue koreksi ya, Dendi Sulistiawan. Gue koreksi, bukan Spaso. Ya, Dendi Sulistiawan. Jadi Sadil, Marcelino Ferdinand, Witan dan Dendi Sulistiawan. Dendi Sulistiawan ini secara permainan dia sangat all round, dan kemarin juga berapa kali dia berusaha untuk memberikan passing. Memang missnya adalah finishingnya. Kemarin ada sekali yang sebenarnya harusnya bisa dia pressing tapi agak kenceng. Jadi menurut gue itu adalah formasi attacking yang paling ideal. Saya gue ulangin lagi. Sadil ini di posisi 3 penyerang ya. Sadil dan Marcelino di sisi flank, tengahnya Witan, kemudian target man-nya Dendi Sulistiawan. Lu saat ini atau kita saat ini tidak punya striker utama yang benar-benar tajam, sehingga manfaatkanlah penyerang-penyerang yang cepat, penyerang-penyerang yang bisa bekerja sama dan bisa bertukar posisi dengan cepat ya. Jadi ini adalah formasi yang menurut gua cukup agresif. Cuman satu, karena gua tadi bilang Sadil Ramdhani ada di kanan, ada satu opsi yang mungkin agak sedikit gambling. Kalau gua mungkin agak memilih ini, yaitu taruh Yaakob Sayuri di kanan. Kenapa gue suka Yaakob Sayuri? Dalam beberapa kesempatan gue selalu memuji pemain ini. Kenapa? Karena dia adalah pemain yang punya kemampuan menyerang sangat baik, tapi juga mau bertahan. Nah, ini maunya dulu nih, mau dan bisa bertahan. Ya, kita ingat ketika menghadapi Thailand, di kanan itu ditaruh Yaakob Sayuri, kemudian bek kanannya Asnawi, aman tuh sisi kanan, dan Thailand gak punya shot on goal kecuali 1, dan itu pun deflected. Sehingga kalau Sintayong mungkin mau agak gambling, taruhlah Yaakob Sayuri di sana. Kenapa? Karena Yaakob Sayuri ini beda sama Sadil. Yaakob Sayuri ini lebih kepada pelayan, dan gue masih ingat 2 asisnya ke gawang Brunei itu kalau lu lihat gestur matanya, gestur badannya, itu dia ingin selalu mencoba untuk men-set up bola matang kepada rekan timnya. Sehingga dari 3 penyerang dan 1 striker yang ada di depan, perlu satu yang orang bukan hanya mau golin gitu loh. Karena kalau Dendi kan memang target man, kemudian Witan juga sama, nalurinya juga mencetak gol. Kemudian juga Marcelino Ferdinand juga sama nih, dia bisa ngegolin tapi juga melayani. Sehingga ada 2 nanti pemain, Yaakob Sayuri dan Marcelino Ferdinand, yang punya kemampuan dalam cetak gol tapi juga mampu dalam melayani Witan dan juga Dendi Sulistiawan. Ini menurut gua adalah formasi yang paling ideal, punya naluri menyerang yang baik.
Kemudian juga kolektivitasnya gue harap juga sesuai dengan kemampuan mereka, dan ketika bertahan ada pemain yang punya kemampuan itu dan juga punya attitude yang mau ikut bertahan ketika memang diperlukan kan, karena kita mengantisipasi serangan-serangan balik Vietnam yang juga cukup berbahaya. Nah, jadi itu kira-kira gambaran strategi, taktik, dan mungkin gaya bermain yang bisa jadi gue salah, bisa jadi mungkin gambaran yang gue ungkapkan tadi tepat ya, seperti itu tadi formasinya kalau lu mengikuti dari awal ya. Tapi kita nggak tahu, yang jelas gue berharap kita bisa menang. Selisih 1 cukup, nggak usah muluk-muluk. Ya kalau ditanya mau berapa ya maunya mungkin 5-0 ya, tapi kita tahu itu sulit. Jadi kalau gue cukup 1-0 atau 2-1, nanti di leg kedua kita bermain parkir tank atau apa, dan untuk meraih tiket ke final. Mudah-mudahan ya, kalau enggak tetap saya thank you buat Denny Sulistawan dan kawan-kawan yang sudah berjuang untuk Merah Putih. Oke, terima kasih dan salam sehat.